Halo semuanya, kembali lagi bareng saya Dr. Audina. Hari ini saya ingin mengajak kalian semua untuk menempuh sebuah perjalanan yang mungkin 10 tahun lalu cuma jadi angan-angan buat kita warga Aceh. Saat ini, saya sudah berada tepat di depan gerbang tol Baitussalam, titik awal dari perjalanan kita menyusuri tol Sibanceh, singkatan dari Sigli Banda Aceh. Rutenya jelas, kita akan menuju ke arah Sigli. Dan sepanjang aspal ini, saya akan bercerita sedikit soal bagaimana infrastruktur ini mengubah wajah transportasi di ujung barat Sumatera. Kalau kita bicara soal sejarah, tol Sibanceh ini bukan sekedar jalan biasa. Ini adalah monumen modernitas pertama di Tanah Rencong dalam bentuk jalan bebas hambatan. Proyek ini merupakan bagian penting dari proyek strategis nasional Jalan Tol Trans Sumatera. Masih ingat tidak, di akhir 2018 lalu, Presiden Jokowi datang langsung ke Aceh Besar untuk melakukan groundbreaking. Sejak saat itu, pengerjaannya dikebut luar biasa di tengah berbagai tantangan lahan. Total panjangnya mencapai 74,2 km yang dibagi dalam 6 seksi, mulai dari seksi 1 di Padang Tiji sampai seksi 6 di Baitussalam, tempat saya memulai perjalanan tadi. Perlu waktu beberapa tahun sampai akhirnya satu demi satu seksinya diresmikan. Dan sekarang, di April 2026 ini, kita sudah bisa menikmati hasilnya secara utuh. Berita terbaru yang paling hangat di bulan April 2026 ini adalah operasional penuh seksi 1, yaitu ruas Padang Tiji sampai Selumeum. Ruas ini dulunya adalah bagian paling menantang karena medannya yang sangat berbukit. Sekarang, dengan dibukanya jalur ini secara fungsional penuh, kita benar-benar bisa memangkas waktu tempuh secara signifikan. Kalau dulu lewat jalur nasional via Sare, kita butuh waktu sekitar 2,5–3 jam untuk sampai ke Sigli. Sekarang kalau kita konsisten di kecepatan 80–100 km per jam, 1 jam saja sudah cukup untuk sampai di pintu keluar Sigli. Ini benar-benar sebuah kemajuan yang sangat terasa buat mobilitas warga maupun distribusi logistik. Tapi, di balik kemudahan ini, ada sisi positif dan negatif yang perlu kita diskusikan. Sisi positifnya jelas sekali, efisiensi dan keamanan. Selain waktu yang lebih cepat, kita juga terhindar dari tanjakan ekstrim dan tikungan tajam di kawasan Gunung Sulawah, yang seringkali menjadi titik rawan kecelakaan bagi kendaraan besar. Menariknya lagi, sebagai seorang dokter, saya sangat mengapresiasi konsep tol Sibanceh yang ramah lingkungan. Di seksi 1, mereka membangun terowongan khusus perlintasan gajah. Jadi, meskipun jalan ini membelah hutan, habitat asli gajah liar di sini tetap terjaga. Mereka tetap bisa melintas di bawah jalan tol tanpa harus berpapasan dengan kendaraan. Ini adalah contoh pembangunan yang sangat keren karena tetap menghargai alam. Namun, sisi negatif atau tantangan yang nyata adalah dampak ekonomi bagi jalur lintas lama. Kalian pasti tahu kawasan Sare kan? Pusat oleh-oleh, keripik, tape, dan sate yang legendaris itu. Sejak tol ini beroperasi penuh, banyak pengendara yang langsung memilih lewat tol dan tidak lagi singgah di Sare. Ini jadi PR besar buat kita semua. Gimana caranya supaya kemajuan infrastruktur ini tidak membuat pedagang kecil kita kehilangan mata pencaharian? Mungkin kedepannya perlu ada integrasi produk lokal di dalam rest area, atau kita sendiri yang sesekali tetap memilih jalur lama agar ekonomi rakyat tetap berputar. Buat kalian yang mau melintas di April 2026 ini, ada sedikit tips dari saya. Pastikan saldo e-tol kalian cukup ya, karena sekarang semua ruas sudah berbayar penuh. Selain itu, perhatikan juga kondisi angin samping atau crosswind yang lumayan kuat di area perbukitan Aceh Besar, terutama kalau kalian membawa mobil kecil. Tetap waspada, jangan terlalu asyik memacu kecepatan hanya karena aspalnya sangat mulus. Nah, tidak terasa kita sudah hampir sampai di pintu keluar Padang Tiji. Perjalanannya terasa sangat singkat dan nyaman ya. Pemandangan bukit hijau di kiri kanan tadi benar-benar memanjakan mata. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian lebih suka lewat tol yang praktis ini? Atau tetap rindu mampir makan sate di Sare? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menemani perjalanan saya hari ini. Kalau kalian suka dengan konten perjalanan dan informasi seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Saya Dr. Audina, tetap hati-hati di jalan ya, utamakan keselamatan, dan sampai jumpa di vlog berikutnya.